yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, kata Allah. Barang siapa yang mampu maksimal mentaati Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, khutbah yang singkat ini kita berjudul, ada dua kiat diantaranya yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 96 tadi, agar kita mendapatkan barokah dalam hidup ini atau berkah dalam kehidupan ini. Karena ciri-ciri orang mendapat rahmat Allah itu adalah hidupnya penuh dengan keberkahan. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, baik datangnya dari langit maupun dari bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan Jumat hari ini. InsyaAllah, hadis dari Abu Hurairah mengatakan, antara salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, dan antara Ramadan dengan Ramadan, terdapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat kabair jika kita tidak melakukan dosa besar. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah seminggu yang telah berlalu. Dan kita masih bersyukur kita masih memeluk agama Islam, agama yang diridai Allah. Tidak ada karunia yang lebih besar dari karunia yang diturunkan Allah melalui Islam. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Falyafrahu, senang hatinya, gembira hatinya. Dan dengan rahmatnya itu tidak ada ibadah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Dan ini jugalah sebagai dasar dari sebagian ulama yang membolehkan kita memperingati syiarnya Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Islam itu diturunkan, Nabi itu diturunkan
Dan surah Al-Anbiya 107 Allah katakan, tidaklah Nabi itu diturunkan melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam ini. Karena itu kita bersyukur, mudah-mudahan kita tetap dalam dinul Islam. Sallallahu alaihi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam khutbah yang singkat ini khatib berwasiat, mari kita tingkatkan terus takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada kemuliaan yang paling tinggi melainkan kemuliaan dekat dengan Allah. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada pakaian, tidak ada yang akan mendampingi kita yang paling afdal, yang paling utama melainkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, kata Allah. Barang siapa yang mampu maksimal mentaati Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, khutbah yang singkat ini kita berjudul, ada dua kiat diantaranya yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 96 tadi, agar kita mendapatkan barokah dalam hidup ini atau berkah dalam kehidupan ini. Karena ciri-ciri orang mendapat rahmat Allah itu adalah hidupnya penuh dengan keberkahan. Barokah dalam bahasa, dalam kamus Arab karya Ibnu Munzir, lisan Arab diartikan sebagai berkembang dan bertambah baik, atau an-nama wa ziyadah, atau kebahagiaan, sa'adah, atau ketenangan. Syalbani menyebutkan barokah itu adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak ditafsirkan adalah mengundang ketaatan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia kan menjadi berkah, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI artinya adalah karunia Allah, karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia, baik untuk dunianya ini dan apalagi nanti untuk di akhiratnya. Kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, dalam surah Al-A'raf ayat 96 tadi ada dua syarat penting. Tiga sebenarnya, tapi pada hakikatnya ada dua syarat penting yang harus kita terapkan, yang harus kita amalkan, yang harus kita perbaharui terus dalam kehidupan ini agar kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Yang pertama adalah amanu. Kita memperkuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, amanu di sana ditafsirkan adalah keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasul yang membawa nilai-nilai syiar itu sendiri. Summa ja'alnaka ala syariatin minal amr fattabi'ha wa la tattabi'u al-amr, kata Allah. Kemudian telah kami turunkan syiar syariat pada Rasulullah SAW, maka mari kita ikuti syiar itu, dan jangan kita ikuti di mana ilmu kita tidak ada di sana. Kita hanya mengikuti apa prasangka, dugaan saja, hawa nafsu saja, tapi sebenarnya ilmu kita tidak ada di sana. Dalam konteks ini, saat sekarang yang sangat aktual, kita harus yakin Nabi adalah warisatul anbiya. Nabi itu adalah ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Jadi barang siapa yang betul-betul dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dia dengan Rasulullah, maka salah satu akhlaknya adalah dia harus memuliakan para ulama, para kiai, para ustadz, para alim ulama, yang dia akan mendapatkan nilai-nilainya di sisi Allah
sesuai dengan kadar ilmu dan diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang kita menyimak hampir setiap hari dalam berita dan sebagainya. Kadang-kadang di antara kita saling menuding antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Nah, kini akhlak kita inilah yang dipertanyakan. Baik dia atas nama Habib Rizik atau ana atas nama Pak Mahfuz MD dan yang lainnya. Yang keduanya mungkin di saat ini bisa kita kategorikan sebagai ulama warisatul anbiya. Nah, kita wajib menghormati, kita wajib menghargai, kita wajib mencintainya, karena Nabi sendiri mengatakan ulama itu adalah pewaris para nabi. Janganlah kita terikut dan terbawa arus dalam WA, dalam medsos dan sebagainya. Ya, insya Allah kalau kita mampu melindungi diri dari hal-hal yang seperti itu, berarti kita telah memelihara keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Karena Nabi sendiri mengatakan, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta aku ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang, atau tidak sempurna iman seseorang dari kalian, kata Nabi, hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Berarti kita memang dituntut untuk mencintai para wali, para ustadz, para habib, para ulama, yang insya Allah dia akan mempertahankan, dia akan mendapatkan derajatnya sesuai dengan keilmuannya dan amal-amal yang dilakukannya. Apatah lagi kita sebagai hamba Allah yang sangat daif, yang sangat lemah, rasanya sangat naif kita menyalahkan para ulama yang begitu mampan ilmunya, yang begitu banyak hafalannya, dan bahkan hafal Al-Quran, hafal sekian hadis. Ya, makanya kita jangan terjebak sebagai umat yang satu, sebagai orang yang mencintai Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri dalam ayat surah Al-Imran yang sering kita bacakan dan yang sering kita dengar, kalam muballigh, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyuruh kita untuk mencintai, untuk menghormati, dan untuk menghargai para ulama kita, para kiai-kiai kita, para ustadz kita. Janganlah kita terlalu berani untuk memberikan ocehan-ocehan yang seolah-olah kita memiliki ilmu di atasnya. Nah, inilah yang kita takutkan, akhlak kita nanti terkena. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak Rasulullah SAW dalam akidah itu adalah, ditanya orang kepada Siti Aisyah Amirul Mukminin, Ummul Mukminin, apakah akhlak Rasulullah itu? Akhlak Rasulullah itu adalah dibacanya surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 9. Yang intinya adalah Nabi akhlaknya yang paling mulia. Prioritas yang pertama adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nabi sangat khusyuk dalam salatnya. Salat berarti doa yang sering kita sampaikan. Berarti Nabi sangat serius dalam berdoa, dalam mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang punya keyakinan, punya akidah, punya keinginan yang benar-benar serius hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9, yang prioritas yang pertama adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Khusyuk dalam salat, serius, bersungguh-sungguh. Dalam ayat yang lain, khusyuk diartikan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin betul bahwa nanti akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu, marilah kita menjaga keyakinan kita. Prioritas yang pertama untuk memelihara akidah itu, keyakinan itu adalah memang salat. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika
Sesungguhnya telah kami berikan kau nikmat yang banyak, kata Allah. Maka salah satu keyakinan yang dipupuk orang yang mengakui bahawa nikmat itu dari Allah, dia harus tunduk patuh dan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kita harus yakin dengan aturan-aturan yang Allah telah tetapkan, yang telah Allah gariskan. Sedikit kita singgung tentang kasus corona yang sekarang sedang marak. Para orang-orang tua kini sangat ditakutkan, dicemaskan. Bahkan ada yang mengatakan, kami orang tua ni Ustaz sudah mulai dicemaskan. Kalau sakit tidak berani ke rumah sakit. Kenapa? Karena orang tua ini rentan meninggal karena COVID. Ini adalah kalimat yang salah. Kalimat yang perlu kita luruskan, yang perlu kita betulkan. Wa makana li nafsin an tamuta illa biznillah kitaban muajjalah. Dan tidaklah kematian itu dengan corona, tetapi seizin Allah, kitaban muajjalah, yang telah Allah tetapkan ajal dalam kitabnya di Lauh Mahfuz sana. Maka dengan itu hati-hatilah kita berbicara akan merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya ditumpangi ajal kita itu dengan corona, Allahu a'lam. Itu pun telah sepakat para ulama, insyaallah kita akan mati syahid akhirat. Tetapi yang sangat tidak kita terima, kita yakin betul dan menakutkan betul kalau sudah kena corona mati. Salah itu. Pemahaman yang sangat keliru. Habis dunia ini, selesai. Bahkan kita tidak mau bergaul dengan mereka, menjauh. Memang SOP-nya kita jalani, tetapi jangan terlalu menakutkan kena menghilangkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah, keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, bertakwa. Bertakwa di sana dalam tafsirnya disebutkan adalah kita banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada alam ini. Marilah kita contoh akhlak Rasulullah SAW. Salah satunya idfa' billati ihsan. Allah menyuruh kita balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Banyak kita kadang terdorong membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi akhlak Rasulullah yang mulia itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Wa ahsinu kama ahsana Allah. Berbuat baiklah, kata Allah. Seperti apa? Seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Bagaimana Allah berbuat baik kepada manusia? Durhaka orang itu, berdosa orang itu, kalau dia berusaha tetap dikasih. Sebanyak apapun dosanya, kalau dia minta ampun, insya Allah dia ampuni oleh Allah. La tayasu min rahillah. Begitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita satu jemaah, satu sama lain saling menuding dan saling mengasari. Mari kita menahan diri. Inilah akhlak yang perlu kita contoh. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Wal jam'atur rahmah. Jamaah hati kita, jamaah senyum kita, jamaah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjamaah hanya tersenyum saja, tapi hati kita tidak tersenyum. Karena kita dianjurkan, kata Hasan al-Bisri, perbanyaklah membaca doa, Allahumma ghfiril mu'minin wal mu'minat. Kita bayangkan saudara-saudara kita yang telah pernah menyakiti kita, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah akhlak Rasulullah yang tidak mungkin kita sampaikan begitu panjang dan lebar. Yang sangat terkenal akhlak Rasulullah adalah pemaaf. Khuzil afwa wal afina 'anil nas. Minta maaf tidak ada yang ditekankan, tetapi yang ditekankan adalah khuzil afwa, beri maaf, wal afina 'anil nas, atau memaafkan. Berarti kita memang disakiti, berarti kita memang tidak senang, lalu kita maafkan. InsyaAllah Allah yang akan memberikan balasannya. Dua hal ini yang sangat penting yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 ini. Pertama, kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah dengan mencintai Rasulullah, mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan khusyuk dalam salat kita, berjuang terus agar kita selalu hati-hati dan berjuang untuk menerima dunia ini dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mari kita bertakwa kepada Allah. Takwa bermakna kita berbuat baik semua nilai kegiatan kita ilallah billah lillah, karena Allah, karena dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, dan karena mengharapkan semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tanggal 27 Rabiul Awal ini
yang masih tetap dalam peringatan maulidnya besar kita Muhammad SAW, yang bagi yang meyakininya untuk syiarnya, mudah-mudahan kita mencontoh akhlak Rasulullah. Sesungguhnya kata Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, salah satu misi yang paling utama adalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Allah Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas surah 28 ayat 77. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikra akbar.